Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal 'afiyata minha. Ikhwata fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengulur ajal kita, masih memberikan kesempatan buat kita hamba yang terlimpah dosa ini untuk kembali ke pangkuannya, untuk kembali ke ridwannya Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh kita. Karena amal saleh tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu at-Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan at-Tirmidzi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamtuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus, menghilangkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan di antara perbuatan baik itu adalah kasratut taubati wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar, wa amal saleh, dan amal saleh. Karena di antara amal saleh itu adalah mempelajari ilmu agama, maka kita harus senantiasa memperbaharui niat kita. Kenapa kita belajar? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala dari surganya, dan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian salawat dan salam, tidak lupanya selalu kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Baik, hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhul Usulis Salasah. Kita syarah penjelasan dari kitab 3 usul di dalam memahami agama ini, di dalam Islam. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu
kita telah masuk penjelasan penulis tentang ar-rukn ats-tsani min arkanil iman, rukun yang kedua dari rukun-rukun keimanan. Apa rukun yang kedua itu, Bu? Dari rukun iman? Ya, apa? Ya, belum tepat. Apa nih? Ya, al-iman bil malaikah, ya. Beriman terhadap malaikat. Nah, la tanzuru ila kitab. Coba usahakan enggak lihat ke buku. Ma wal malaika ya akhana. Apa yang dimaksud dengan malaikat, ya, berdasarkan penjabaran dari Imam Muslimin kemarin, ahli alam yang lebih. Nah, malaikat itu apa? Gaib. Iya, malaikat itu makhluk gaib. Kemudian hamba Allah, dan malaikat tidak pernah bermaksiat. Dalilnya adalah apa nih? Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Iya, bagus. A'budu lillah, ya, itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian berapa jumlah ataupun bilangan ya malaikat itu, yakin? Tidak terhitung, ya. Iya. La yuhsihim illallah. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Dalilnya apa? Iya, berdasarkan hadis Sahihain. Iya. Bagaimana inti hadis itu? Intinya adalah bahwa di atas sana terdapat namanya Baitul Ma'mur, di mana terdapat 70 malaikat yang masuk ke dalamnya untuk beribadah, kemudian setelah keluar dia kembali ke. Iya. Artinya banyak, ya. Setiap hari yang masuk beda-beda orang. Iya. Iza kharaju, ya, apabila dia keluar, ya, lam ya'udu ilaihi, dia tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur tersebut. Ya, ini menunjukkan banyak sekali. Dan setiap hari masuk terus, ya, malaikat. Jadi jumlahnya sangat banyak. Baik, beriman kepada malaikat, ya, ini mengandung 4 hal. Apa yang pertama, Bang Leo? Mengimani adanya malaikat. Ya, al-iman biwujudihim, ya, beriman akan keberadaan mereka, akan adanya malaikat tersebut. Jadi kalau seandainya orang itu sudah tahu dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dia mengingkari, maka ini termasuk naqidun min nawaqidil Islam, ya, termasuk pembatal dari pembatal keislaman, karena dia menolak, mengingkari, mendustakan Al-Quran yang secara terang, secara gamblang, ya, menjelaskan tentang wujud malaikat, adanya malaikat. Ini pasti nggak boleh ragu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah boleh lihat bukunya. Boleh. Sampai di mana kemarin kaitannya itu? Sampai ke yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat. Sampai di mana itu? Yang keempat lagi? Masih yang ketiga? Ya, yang kedua adalah ya, mengimani, ya, dari nama malaikat, ya kan, sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran, ya, dan Sunnah. Kemudian kalau kita tidak mengetahui namanya, kita cukup mengimaninya secara umum, begitu. Kemudian yang ketiga, ya, qala al-mu'allif rahimahullah, al-iman bima 'alimna min sifatihim, beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka.
kasifati Jibril faqad akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti sifat malaikat Jibril, maka Nabi telah mengkabarkan sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu, bahwasanya Rasulullah telah melihatnya Jibril tersebut ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, berdasarkan sifat yang dia diciptakan di atasnya, artinya berdasarkan bentuk ya. Karena sifat dalam bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abstrak. Kalau dalam bahasa Arab sifat itu ada dua. Ada sifat fisik, ada yang sifat batin. Tangan itu sifat, ya. Di dalam bahasa Arab sifat ya. Wajah itu sifat. Namun itu namanya sifat zahir. Dan Nabi telah melihat malaikat ya ala sifatihi, di atas sifatnya, allati yang khuliqa 'alaiha, diciptakan di atasnya, walau ya sittumi'ati janahin, maka malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuqa, maka sungguh sayapnya tersebut, malaikat Jibril tersebut ya sayapnya menutupi langit ya, ufuk ini langit sama. Nah, sampai di mana dulu lagi ini? Nah, fadal, siapa yang membaca? Man arada an yaqra falyaqra. Nah, siapa yang membaca ini? Fadal kayak gini. Bagus. Nah, والشريك رحمه الله تعالى وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل ila hayati rajulin, كما حصل Jibrilah mamnu'un nasab ketika majurnya كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وحين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه جاءه بصفات رجل بصفة الله ya. Kalau di jemaah di bukuana ya ja'u bi sifatillahi wa alaihi asar safar. Kalau itu بصفة رجل شديد oh iya. Nah, بياض الثياب ketika ya yang شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر أثر safari أثر السفر ولا يعرفه wala يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. طيب نعم يكفي. قال الشارح حفظه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. Berkata pensyarah yakni Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan semoga ilmu beliau juga bermanfaat buat beliau fid darain, dalam dua kampung akhirat dan kampung dunia akhirat. Qala beliau berkata wa qad yatahawwalul malak, dan terkadang al-malaku ini mufrad, jamaknya malaikah. Jadi malaikah itu jamak, malaikatun ya itu jamak dari malakun.
Kalau malakut satu malaikat. Tapi kalau malaikatun malaikat. Jadi waqad dan terkadang. Ini qad kalau masuk kepada fi'il mudhari di antara maknanya adalah litakri. Dia kata Alimah Ibnu Al-Ajurrum dalam kitabnya Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Maka kita bilang terkadang, enggak selalu. Waqad yatahawwalul malak, dan terkadang malaikat itu bisa berubah. Ya kan? Berubah sukma, berubah penampilan, berubah bentuk. Kalau kita manusia nggak bisa, ya. Kita berubah menjadi macam, ya. Kecuali dengan CDA, dengan IT. Nah, namun itu tipuan, ya, tipuan teknologi. Ya. Bi amrillahi ta'ala, berdasarkan dengan perintah Allah Ta'ala, ila hayati rajulin, kepada bentuk seorang laki-laki. Sebagaimana juga, ya kan, malaikat itu bisa berubah bentuk apapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Malaikat itu dia selalu nurut, jadi dia tidak pernah protes. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu bukan dari pribadi malaikat, karena malaikat tidak ada pilihan. Malaikat itu selalu taat. Nah, begitulah Allah menciptakan malaikat tersebut. Kama hasra li Jibril, sebagaimana yang terjadi pada Jibril alaihissalam. Hina arsalahu, tatkala Allah mengutusnya. Tatkala Allah Ta'ala mengutusnya ila Maryam, menemui Maryam alaihissalam, ibunda Nabiuna Isa bin Maryam, ibu Nabi kita Isa bin Maryam. Fatamassala laha basyaran sawiyan, lantas malaikat Jibril ya mengubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Sawiyan itu sama, ya, sama dengan manusia, ya. Persis sama dengan manusia, sempurna sama dengan manusia. Wa hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi, dan malaikat Jibril duduk di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, atau Nabi, ya, Nabi waktu itu Nabi waktu itu sedang duduk di tengah-tengah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ahu, lantas datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisifatin, ya kan, dengan bentuk, ya kan, laki-laki, ya kan, kemudian laki-laki yang sangat hitam, ya, sangat hitam rambutnya, ya kan, sawadi sya'r, ya, kemudian sangat putih pakaiannya, la yura alaihi asar safar, ya. La yura alaihi asar safari, dan tidak terlihat atasnya, ya, atas malaikat Jibril tersebut tanda-tanda bahwasanya dia telah melakukan perjalanan. Artinya bersih, seperti orang yang tidak dari mana-mana, gitu. Wa wada'a kaffaihi, lantas dia malaikat Jibril meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Ini berbeda pendapat, pada fakhid ini, pada paha ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Jibril meletakkan kedua tangan ala fakhidaihi, lebih kuat bukan kepada dia sendiri. Jadi dia meletakkan kedua tangannya pada pahanya sendiri. Ada yang berpendapat ulama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasa'ala Nabi, lantas mereka Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawiyah tersebut.
anil Islam, ya Jibril bertanya tentang Islam, wal iman tentang iman, wal ihsan tentang ihsan, was saati tentang hari kiamat, wa amaratiha dan ciri-cirinya. Ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawabnya. Kemudian setelah itu pergilah ya mereka Jibril tersebut, lantas Nabi bersabda di hadapan para sahabatnya, "Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haza Jibril, ini adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Telah mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi berdasarkan hadis ini, maka keyakinan kita tentang malaikat Jibril adalah al-iman bima alimna min sifatihi. Kita beriman sesuai dengan ilmu yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifatnya Jibril. Maka tidak boleh kita berbicara sesuai dengan hawa nafsu ya dalam perkara gaib tanpa mengetahui dalil. Kata Ustaz, kata Habib ulang Ustaz, itu bukan dalil kata Habib. Yang dalil hadis yang disampaikan oleh Habib tersebut atau Al-Quran yang dia sampaikan. Tapi kalau seandainya dia mengatakan sesuatu ya tanpa tahu kebenarannya, cukuplah ya baginya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ayyakuna kadziban, ya kan, ayuhaddis ya ayuhaddis bi kulli ma sami'a, ya kan, kafa bil mar'i ayyakuna kadziban. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta ketika dia menyampaikan sesuatu yang dia dengar, ya kan, apapun yang dia dengar tanpa dia lakukan klarifikasi, tanpa dia melakukan tabayyun, tanpa dia meng-cross check berita kebenaran yang dia sampaikan. Ya, apalagi masalah agama. Maka ketika dia berbicara tentang masalah agama tanpa dalil, tanpa Al-Quran dan tanpa hadis Nabi SAW, tanpa pemahaman dari para salaf, sahabat, tabi'in dan asbab tabi'in, maka sungguh bisa dipastikan dia sudah berkata-kata tanpa ilmu. Nah, betul ni. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط. Ini dia munsharif. إلى إبراهيم ولوط كان في سورة الرجال. طيب. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم. Dan demikian pula malaikat yang telah Allah utus kepada Nabi Ibrahim. Ini disebutkan di dalam Al-Quran ya. Ada beberapa malaikat yang mana malaikat ini akan menghancurkan Sodom ya. Ya, kaumnya Nabi Nuh yang melakukan LGBT atau homoseksual. Ini ya, karena memang sudah menjadi sunnatullah. Perbuatan maksiat seperti homoseksual itu ini akan menimbulkan, mendatangkan bencana. Ini pasti ya. Jadi salah satu sebab daripada bencana yang terjadi gempa bumi dan tanah longsor, salah satu penyebabnya adalah perbuatan maksiat. Itu pasti. Makanya perbuatan maksiat tidak boleh kita diamkan, harus kita cegah minimal dengan lisan. Kita sampaikan ya. Dia dirinya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Walutin, dan malaikat yang Allah utus kepada Nabi Lut, kan mereka malaikat itu dahulu fi surati rijali, dalam bentuk ya laki-laki, ya, dalam bentuk tubuh ataupun perawakan laki-laki, menyerupai ya kan manusia, yakni laki-laki. Itu ya. Ini unsur yang ketiga dalam beriman kepada malaikat. Allah ini Allah al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha billahi ta'ala wa tashbihihi wa ta'abbudi lahu laylan wa naharan biduni malahin wa la tuqlu
wala futurin. ولا فتور. Nah, kemudian yang keempat, perkara yang wajib ada di dalam beriman kepada malaikat adalah al-iman bima 'alimna min a'malihim. Kita beriman dengan apa yang kita ketahui dari perbuatan-perbuatan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka para malaikat tersebut, allati yaqumuna biha, yang mereka lakukan dengannya, bi amrillah taala, berdasarkan perintah Allah taala, tasbih seperti perbuatan malaikat, amalan mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Kemudian wa ta'abbudilahu, kemudian amalan malaikat juga adalah seperti beribadah lahu, untuknya, untuk Allah saja, lailan wa naharan, siang malam, biduni malalin, tanpa ada rasa bosan, wala futurin, dan tanpa berhenti, terus menerus melakukan apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Ini bedanya malaikat dengan jin dan manusia. Kalau malaikat dan kalau jin dan manusia, terutama manusia, iman mereka itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Sedangkan imannya mereka stagnan, ya. Imannya mereka stabil, ya, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Ya, karena memang sesuai dengan apa yang Allah suruh mereka melakukannya. Fadlan. وقد يكون لبعضهم A'malun خاصة. khalisatun. Oh, kalau di sini salah ya, sebenarnya khasah ya. Khasatun, sifat ya, dari amal itu khusus artinya. Tapi kalau khalisah itu ikhlas artinya. Nah, fadlan. مثل جبريل الأمين على وحي Al-Amin, ya. Jibril Al-Amin, ya. Jibril Al-Amin, ya. على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. ومثل ميكائيل الموكل. Nah, bisa mislu Mikaila, ya. Jadi ada al-muwakkali, dia mudhaf ilaih dari mislu itu, ya. ومثل ميكائيل الموكل. Dia bil qatri, بالقطر أي بالمطر bil mawari, والنبات. Nah, seperti malaikat Jibril Al-Amin, ya, yang terpercaya, ya, atas apa? Ala wahyillah, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah Taala. Yursiluhu Allah ila al-anbiya'i wal rusul, yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada seluruh para nabi dan para rasul. Ini tugasnya siapa? Malaikat Jibril. Di mana kita tahu ini hari? Akhirnya, di mana kita tahu bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya? Ya, dalam Al-Quran. Iya. Kemudian seperti malaikat Mikail Al-Muwakkal, yang Allah wakilkan dia, ini tugasnya. Bil qatri ay bil matari, yaitu untuk menurunkan hujan, wan nabati, dan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini berdasarkan perintah Allah, bukan atas kemauan mereka itu, bukan karena kemampuan kehebatannya sendiri, tidak. Karena Allah yang memerintahkan dia untuk menurunkan hujan, itu adalah bentuk ibadah yang dia tunaikan kepada Allah. Dan kemampuan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Ya. Maju lagi. ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق.
Ya, kemudian seperti Israfil, malaikat Israfil al-muwakkal yang Allah wakilkan, ya kan, bin nafkhi fis-sur, untuk meniup pada sangkakala. Jadi memang malaikat Israfil ini nanti ketika ditiup oleh beliau sangkakala, tiupan yang pertama mati semua manusia, semua makhluk termasuk dia. Kemudian pada tiupan yang kedua maka bangkit semuanya. Jadi malaikat Israfil Allah perintahkan, Allah suruh dia untuk meniup sangkakala, trompet. Ainda qiyamis saa'ati, ketika hendak hari kiamat dan ketika dikumpulkannya seluruh makhluk, pengumpulan ya, hari perbangkitan, hari Allah bangkitkan seluruh makhluk yang telah wafat setelah hari kiamat, Allah bangkitkanlah lagi. Kemudian lanjut dari wa mithlu malakil mautil muwakkali liqabdil arwah indal maut. Ya, kemudian seperti malak, ya, mislun malakul mautil, ya, al-muwakkal, ya, seperti malaikat maut yang Allah wakilkan, biqabdil arwahi, dengan dia mencabut ruh-ruh, mencabut roh-roh manusia ketika mati, indal maut, ketika mati. Jadi nama-nama malaikat ini sudah dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ya, malaikat Mikail, Israfil itu ada. Kemudian al-malakul maut. Nah, ini berdasarkan Al-Qur'an ya, tentang malaikat maut ini. Yang mana malaikat maut ini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, maka dia Allah tugaskan untuk mencabut jiwa seluruh makhluk, bahkan termasuk ya jiwa dia ketika terakhir ya ditiupkan sangkakala, semuanya harus mati makhluk ini, ya kan, yang hanya tersisa Allah saja. Ketika hari kiamat itu kemudian Allah bangkitkan kembali, malaikat Israfil pun bangkit oleh Allah, kemudian dia meniup sangkakala, kemudian bangkitlah semua manusia yang sudah wafat, termasuk yang telah wafat sebelum hari kiamat. Maka bangkitlah mereka rame-rame dalam keadaan bugil, ya, dalam keadaan tidak berpakaian dan baru berkhitan. Kok bisa belum berkhitan kan gitu? Itulah ingat keagungan Allah, terserah Allah mau makna seperti apa. Seperti kita meyakini berdasarkan hadis, ya, informasi yang sahih dari hadis-hadis yang sahih seperti itu, dan kita imani saja. Ya. Ya, foto lagi. ومثل مالك الموكل بالنار وهو خازن النار. Nah, lanjut. ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا Bil-ajinnati, janin itu ya, ajinnah, jamak dari janin. بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر. Arba'atu ashhur. Arba'atu ashhurin fi batni ummihi. Nah, ba'atha Allah ilaihi malakan. Ba'atha Allah ilaihi malakan Seorang malaikat. Wa amarahu bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id, wa syaqiyyun am sa'id, atau wa syaqiyyin am sa'id. Wa syaqiyyin, ya, dia ma'tuf kepada majrur, maka dia juga ikut majrur.
Lanjut dari nah. ومثل الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم بني آدم وكتابتها لكل شخص ملكان أحدهما عند اليمين عن اليمين والثاني عن الشمال. نعم lanjut. مثل الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. Baik. Kemudian kata beliau wa mislu malak ya malakil muwakkali ya wa mislu malak al muwakkali malakil muwakkali ya bin nari wa huwa khazinun nari, dan seperti malaikat yang Allah tugaskan, yang Allah wakilkan dengan neraka, itu maksudnya adalah penjaga neraka, khazin penjaga. Ya. Seperti malaikat Malik, ini Malik, itu Malik, ya. Al-Muwakkal ya. Al-Muwakkali bisa ya. Malaikat Malik ini maksudnya. Kemudian wa mislul malaikatil muwakkalin, dan seperti malaikat-malaikat yang Allah wakilkan, yang Allah utus ya, bil ajinnati ya, untuk meniupkan ruh gitu, pada janin, fil arhami, pada rahim ibunya. Idza apabila tamal insani, sempurna umur seorang manusia itu berapa? Arba'atu ashhurin, 4 bulan. Jadi pada waktu 4 bulan itu, waktu itu Allah telah memerintahkan fa arsala alaihi malak, al malak akan dalam hadis arba'in dari Sahih Muslim ya. Ketika Allah sudah menciptakan janin ya, kemudian sudah 4 bulan usianya, maka Allah utus malaikat. Kemudian malaikat itu ya Allah utus fi batni ummihi, pada perut ibunya, artinya ke rahim ibunya. Bahasa Allah ilahi malakan, Allah mengutus kepadanya ya, kepada janin tersebut seorang malaikat. Wa amarahu, kemudian Allah memerintahkan malaikat tersebut bikat rizki, untuk menulis tentang catatan rezekinya. Jadi jangan khawatir lagi kita. Ternyata rezeki kita itu 2 kali Allah tetapkan. Ya. Yang pertama Allah tetapkan sebelum diciptakan alam semesta ini. Ya. Kemudian kita ketika di bumi kita Allah suruh lagi malaikat mencatat itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita jangan ragu kalau itu rezeki kita ya. Ya, apa yang hilang dari kita berarti itu sudah bukan rezeki kita. Ya. Maka kita juga jangan paranoid juga. Ya, kalau saya ini gimana rezeki saya? Kalau saya enggak begini, tidak begitu, tidak bekerja di sini, tidak menjadi ini, tidak menjadi itu, tidak kerja sama bapak itu, gimana rezeki saya? Itu berarti dia belum memahami tauhid, belum memahami akhirnya. Kalau dia paham hadis ayat-ayat rezeki, ya kan? Bagaimana Allah telah menetapkan rezeki, maka dia tidak akan bersedih, dan dia tidak akan ragu terhadap rezeki Allah. Ada rezeki Allah. Ya kalau nggak saya dengan bapak itu, jadi bagaimana waktunya Allah yang mau susah. Iya, jangan ragu nih, insya Allah rezeki antum tidak akan kemana. Karena Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dabbah itu tidak hanya kita manusia, setiap yang melata di bumi ini. Binatang itu juga dabbah. Semut saja, bahkan ulat yang ada dalam tanah itu, atau cacing yang ada di tanah, ataupun virus yang tidak kelihatan, amuba juga yang tidak tampak, hewan bersatu saja, Allah
ya rizquha. Sudah kewajiban Allah. Allah wajib atas Allah memberikan rezeki kepadanya. Maka kita jangan ya, namun kewajiban kita hanya berusaha. Berusaha. Namun yang menentukan menetapkan rezeki itu adalah Allah. Maka ngapain kita hasad? Ya teman-teman, ya motornya baru, ya itu rezeki dia gitu. Ya, jangan kita merasa aduh, nanti kita memprotes takdir Allah, ya. Memprotes perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan kita ya. Jadi ada malaikat yang Allah utus ketika seorang janin sudah berusia 4 bulan. Itu berapa hari ini? 3 kali afwan, 4 kali 30, 120 hari. Sehingga ada membuktikan kalau anak yang meninggal itu kebetulan sudah dititipkan roh 4 bulan ini berusianya, maka sudah harus dimandikan dan dikafani serta disolatkan. Nah, kecuali bayi yang di bawah ini, sebagai ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk itu. Ya, ini al-hukm alladhi yatarattab alaih, hukum yang berkonsekuensi atas pemahaman ini. Kemudian malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk merekam perbuatan kita, hifzi a'mali bani Adam, merekam, memelihara, tapi merekam, menyimpan. Jadi amal kita semua jadi rekaman, lebih daripada CCTV lagi hebatnya malaikat. Bahkan tidak hanya satu, setiap kita ada 2. Ada yang mencatat yang baik, yang buruk, yang baik yang kanan, yang kiri. Di kulli syakhsin malakani, setiap orang itu, setiap satu orang 2 malaikat. Ahadu ma'anil yamin, salah satunya dari kanan mencatat amal baik, wasani an-shimal, kemudian yang kedua dari kiri. Jadi kalau kita yakini ini, kita hadirkan dalam hati kita, ya Allah, tidak hanya Allah yang memantau kita, bahkan Allah ciptakan malaikatnya, Allah tugaskan malaikat itu ibadahnya mencatat terus gitu. Tidak ada yang luput ya dari catatan malaikat tersebut. Apapun yang kita lakukan, maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah. Tapi mudah-mudahan catatan-catatan kita adalah catatan-catatan kebaikan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah menghapus catatan-catatan dosa yang telah banyak pada catatan-catatan keburukan kita yang telah dicatat oleh malaikat sebelah kiri tersebut. Amin amin. Ya Rabbas, ya Rabbal Alamin. Baik ya. Lanjutkan. Wal iman bil malaikatina. Oh yang mana saja. Kemudian wa mithlul malaika al-muwakkalina, ya, dan seperti malaikat-malaikat yang Allah utus bisu'alil mayit, ya, untuk menanyai setiap mayit, setiap orang yang meninggal. Iza uti'a fi qabrihi, apabila diletakkan, dikuburkan dia pada kuburnya, yatihi malakan, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Yas'alanihi an rabbihi, akan bertanya tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa dinihi wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa nabihi, ya kan, dan siapa nabi. Dalam hadis panjang, hadis sahih, sebagaimana juga dituliskan atau kita bisa temui penjelasan hadis itu nanti ya dalam kitab Al-Usul Salasah ini. Ya, sehingga sunnah ketika kita melayat jenazah, mengantar jenazah sampai ke makabir perkuburan, setelah diletakkan mayat itu, Rasul mengatakan, ud'u li akhika as-sadat, tolong doa kepada Allah untuk saudara yang meninggal ini kekokohan, untuk mengucapkan al-qaul sabit, perkataan yang kokoh, fa innahu yus'al-ana, karena dia sekarang sedang ditanya. Itu sunnahnya. Enggak doa rame, enggak, masih sendiri saja gitu.
Karena Nabi tidak pernah menyuruh sahabat ud'u li akhika bidu'ain jamaah atau ya jama'i bidu'ain jama'iyyin, enggak ada dengan doa bersama, enggak ya. Nah, Nabi hanya memerintahkan berdoa ya. Maka tidak dilakukan oleh Nabi bersama-sama seperti itu. Maka waktu itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa muhasabah yang pentingnya. Kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kita merenungi apa yang telah kita lakukan dari amal soleh dalam kehidupan ini. Karena usia kita terus berkurang, walaupun secara catatan bertambah, namun ajal kita dalam hitungan Allah berkurang setiap detiknya, berkurang. Maka kita harus merenungi apa yang telah kebaikan yang telah dilakukan hari ini. Berapa Al-Quran yang sudah aku baca, berapa zikir yang sudah aku ucapkan, berapa ilmu yang sudah aku pelajari, yang sudah aku amalkan, yang sudah aku ajarkan. Ini tadi, ya, jangan sampai kita lalaikan walaupun sedikit dari waktu kita. Karena sekarang yang melalaikan itu banyak. Ya, yang melalaikan itu banyak sekali, maksiat, permainan, hiburan, ya, semua itu melalaikan. Maka semua kebaikan kita akan Allah hitung, keburukan, kelalaian juga akan dihitung. Kalau itu marilah kita memperbanyak masalah kita. Kemudian kita membuat target-target dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita full ibadah. Apa targetnya ini? Hari ini apa yang telah aku hafal dari Al-Quran, apa yang telah aku baca, hadis Nabi. Kita mulai sekarang membuat jadwal lagi. Kita belum hafal Al-Quran, oke, kita buat target. Umur 40 tahun misalnya, ini target yang paling panjang ya. Saya harus ada apa? Saya harus miskin atau juz. Dengan langkah-langkahnya, saya berapa? Harus ada beronya terus itu programnya, terplanning ya. Teragenda. Orang dalam kehidupan dunia saja terjadwal ya. Ada target-targetnya, ada langkah-langkah kerjanya, ada planning-planningnya. Kenapa kita untuk surga ada? Target kita apa? Kemudian target kita apa hadis yang akan kita hafal? Itu berarti saya harus hafal berapa tahun ini Arba'in Nawawiyah dulu ya. Kemudian bulan Hakam, bulan Maram, pasal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutub Sittah, Kutub Tis'ah, itu apa? Jadi dalam hari itu ada yang kita hafal. Kemudian pelajaran yang harus kita hafalkan apa? Bahasa Arab apa? Apa itu? Mustalah hadis apa? Usul fikih apa? Kemudian ilmu nahwu apa? Balaghah apa yang harus kita? Dan sekarang media yang ada itu bukan untuk melalaikan akhir. Media yang digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian dalam akidah apa yang harus kita tamatkan? Ya kan, apakah kita sudah menghatamkan Al-Qawaid Al-Arba'? Apakah kita sudah khatam usul salasa, usul sittah, kitab tauhid, kasyf syubhat, akidah Al-Tahawiyah, itu kan talqis Al-Hamawiyah, akidah As-Safariniyah, ya itu buat target itu. Tidak hanya khatam, namun kita memahami setiap tulisannya, pemahamannya dalam kitab tersebut. Kita jadwalkan itu terus ya. Kalau niat kita untuk ilmu seperti itu, mudah-mudahan kalau kita nggak sampai itu ada kita ya, karena ilmu itu luas. Sementara usia kita pendek. Ya, kalau kita menuntut ilmu saja nggak ada makan nggak makan kita, kegiatan yang lain yang kita lakukan, ini saya nggak kita puasa juga ilmu itu. Apalagi waktu kita singkat sekali, banyak lainnya. Jadi sekarang kita harus berubah. Jadi kita harus ada rutinitas kita, sehingga ada punya ibadah pun seperti itu. Kita buat agenda kita, ibadah sunnah apa yang telah kita lakukan, duhanya kita bagaimana, ya kan, tahajudnya, witirnya gimana, kita ya. Buat agenda itu sehingga kita disibukkan oleh itu saja. Dan kita tidak disibukkan oleh permainan-permainan yang melalaikan, dunia yang menyesatkan, yang menjauhkan kita dari jalan. Ini luar biasa, HP semua kalau kita nggak gunakan untuk nonton ceramah, ya kan, maka dia akan melalaikan. Maka gunakan ini ya. Buat targetan itu apa? Saya harus khatam belajar apa?
apa yang antum inginkan, ya. Jangan habis waktu untuk dunia ngajar saja, gitu ya. Iya, atau kerja dan di PT, jangan itu. Nggak ada target akhirat yang kita sukseskan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa tinggal di pondok besok gitu ya, itu masya Allah. Karena di sini kita bisa fokus gitu. Jadi ada kita seperti itu. Kita ibadah, kemudian ada waktu mengajar sedikit dan belajar. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan dunia yang memiliki ini. Luar biasa sekarang di dunia. Ya, kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk sibuk beribadah, maka niscaya kita akan disibukkan oleh maksiat dan kelalaian-kelalaian yang ada. Jadi intinya buat target, buat planning, menulis gitu. Itu orang MLM itu ada target hariannya. Iya, dia harus dapat orang sehari berapa, harus presentasi kemana lagi, ada. Ya, untuk hanya mengejar dunia yang mana. Bagi kita akhirat yang selamanya. Gitu. Untuk itu ya ini pertama nasihat buat saya sendiri gitu ya. Kita hari ini kesibukan kita ngapal kayak hari ini mau satu ayat aja nggak apa-apa, satu hadis saja sehari. Ya kita hafal lafaznya, kita pahami maknanya dan kalau bisa pemahamannya, tafsir dan syarahnya. Tapi minimal hafal aja gitu. Ya minimal, paling minimal. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, karena mengingat waktu ya sudah jam 7 lewat hampir jam 8, ya kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.